Nah, jadi itu ya. Ini terlihat nggak presentasi saya? Terlihat, Pak. Ya, ini agak connect-nya agak lambat sih sebenarnya. Nah, ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kaitan dengan apa namanya buku pelajaran itu sebenarnya buku itu dibuat oleh guru ya yang ada pada sekolah tersebut. Misalkan kita sering melihat pada awal semester setiap sekolah itu punya ada yang disebut dengan LKS ya. LKS itu sebenarnya maknanya juga kurang tepat menurut saya, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu kan yang buat harusnya guru yang mengajar di sekolah tersebut. Tetapi faktanya adalah LKS itu dibuat oleh beberapa guru untuk kemudian dipasarkan, yang ujung-ujungnya tiap sekolah juga kebagian fee-nya, harganya 5.000 dijualnya 10.000. Itu yang terjadi sebenarnya di sekolah-sekolah itu. Sangat dekat dengan apa namanya ya dengan bisnis dalam tanda kutip ya. Ya sehingga kreativitas guru yang harusnya membuat itu terkalahkan dengan pesanan-pesanan lembar-lembar kerja yang siswa itu yang memang seharusnya dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah kemudian ada Ellington ya, dia mengelompokkan buku ajar itu berdasarkan beberapa bentuk. Yang pertama yang disebut dengan buku ajar cetak. Nah, buku ajar cetak ini ada handout, nah lembar kerja yang tadi saya sebutkan, dan buku ajar mandiri. Nah, ini juga penting kita untuk menguasainya. Ya, bagaimana kita membuat handout ya, catatan-catatan, kemudian lembar-lembar kerja, kemudian juga buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri itu adalah buku ajar yang memang dibuat oleh guru ya, yang memang dia sudah profesional di bidang atau mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada yang berbentuk display yang tidak diproyeksikan seperti poster, itu juga bagian dari buku ajar. Kemudian model, foto, buku ajar yang diproyeksikan seperti slide. Ya, saat ini misalkan ada suara, strip, dan lain segala macamnya ya. Itu juga termasuk bagian dari buku ajar. Kemudian ada lagi bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film, strip, dan lain-lain. Ada buku ajar audio disc atau TIFF ya, itu audio. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi ya, sudah hebat ya. Kalau dulu mungkin pakai kaset ya, pakai disc, sekarang sudah berbasis pada online suara, dan setiap kita juga punya penyimpanan cloud online yang dimana setiap saat kita perlukan kita bisa memanggilnya, memutarnya ya dengan link yang sudah disiapkan. Nah, karena itu pada saat ini memang proses pembelajaran buku dalam bentuk fisik, nah sepertinya memang sedikit lagi akan tergantikan ya. Karena memang model pembelajaran pada saat ini lebih pada pengembangan teknologi ya. Kemudian yang kelima itu ada audio dihubungkan dengan visual, ada audio visual, ada program slide, suara, dan film bersuara. Kemudian ada buku ajar video ya, seperti siaran TV dan rekaman video dan lainnya. Itu juga belajar sejarah, misalkan melihat tentang dokumenter, itu juga bagian dari buku bahan ajar atau yang disebut juga buku ajar menurut Ellington dan Rees. Jadi buku ajar, video, TV, rekaman, dan segala macam termasuk buku ajar. Kemudian ada buku ajar komputer atau computer assisted instruction. Itu juga termasuk buku ajar. Jadi kalau komputer sekarang sepertinya memang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan siswa. Nah, karena itu siswa yang pandai komputer maka harus diimbangi dengan seorang guru yang memiliki kemampuan yang baik terhadap komputer yang dipahami oleh peserta didik. Bahkan pada saat ini
seorang pendidik mau tidak mau harus memiliki website, harus memiliki akun-akun media sosial, harus memiliki halaman-halaman yang bisa dilihat oleh peserta didik, sehingga tugas-tugas atau tujuan-tujuan pendidikan bisa ditempelkan di situ. Nah, sehingga peserta didik nanti merasa memiliki bangga ya kepada gurunya yang sudah menguasai teknologi. Termasuk juga pada mata pelajaran PAI ya, itu juga harus menjadi hal yang memang dikembangkan. Nah, selanjutnya ini slide saya tidak berjalan ternyata. Ini masih terlihat nggak layarnya? Halo? Masih Pak Dokter, masih alhamdulillah. Masih terlihat ya? Iya, masih. Masih terlihat. Oke, lanjut ya. Nah, ini buku ajar itu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Maka setiap pelajar memang harusnya memiliki buku ajar. Tapi yang saya sarankan sebenarnya buku ajar ini adalah buku yang dibuat oleh guru ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kalau begitu maka yang umum digunakan oleh semua sekolah itu adalah kurikulum. Ya, kurikulumnya kan sama, tapi tujuan untuk mencapai proses pembelajarannya kemudian menjadi ciri dari setiap sekolah masing-masing. Nah, ini penting dikuasai bahwa seorang guru memang harus memiliki kemampuan untuk membuat buku ajar. Nah, buku ajar dibuat dalam berbagai bentuk ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang disajikan. Nah, kalau memang siswa itu kesulitan untuk membeli buku ajar dalam bentuk fisik ya, seperti buku kertas itu, maka sebenarnya seorang guru bisa membuat model-model seperti file-file PDF misalkan ya, dari Word diubah ke PDF, itu juga bagus. Apalagi kemudian linknya itu ditempel di website guru. Website guru nanti tugasnya disimpan di websitenya, dan kemudian anak juga terpacu untuk membuka apa yang disampaikan oleh seorang guru di tugas tersebut. Nah, di awal-awal dulu pernah kita sampaikan, termasuk kuis juga menggunakan aplikasi Quizzes misalkan. Jadi sangat banyak sekali di saat ini itu media-media pembelajaran yang memang harus digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Di samping juga banyak media yang tidak baik ya, banyak media juga yang sebaliknya. Dan memang dalam kehidupan ini ya selalu terjadi hal-hal antara positif dan negatif, itu selalu terjadi. Nah, ketika membuka handphone, laptop, itu memang banyak hal-hal yang baik, tapi juga banyak hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi karena ini sebagian dari proses pembelajaran, maka hal-hal tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena memang sudah dunianya saat ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya kemudian ada Depdiknas ya, ini sudah lama mungkin, tapi menurut saya ini masih penting terkait dengan penulisan buku ajar itu bermanfaat untuk apa? Pertama, memudahkan penyajian materi di kelas. Jadi kalau guru memiliki materi mengajar di kelas dan dia sudah sesuaikan dengan buku ajarnya, modul ajarnya, maka ini akan memudahkan penyajian materi di kelas. Kemudian juga soal yang diberikan oleh guru menjadi lebih efektif. Mengapa? Karena kalau sekarang ini soal itu diberikan oleh orang lain. Katakanlah begini, pada saat UTS atau UAS ya, guru yang mengajarkan, tapi kemudian guru itu tidak menulis soal. Karena soal itu dari kerjasama guru-guru di komunitas tertentu. MGMP misalkan, ini masih bagus kalau MGMP. Tapi kadang-kadang soal yang nggak jelas dan tidak diajarkan oleh guru, kemudian muncul. Nah, padahal soal yang bagus itu adalah soal yang pernah diajarkan. Nah, karena itu sebenarnya setiap sekolah harusnya memang mengikuti ujian sendiri, ya, ujian sesuai dengan materi-materi yang disampaikan. Nah, kadang-kadang ada kesenjangan ya antara kurikulum dengan materi yang disampaikan dengan
siswa dengan peserta didik sehingga ada kesenjangan nilai. Namun pada kenyataannya nanti guru diminta untuk menginput nilai yang besar. Karena saya baik dinas maupun Kementerian Agama itu kadang-kadang memiliki standar nilai yang tinggi. 96 itu masih B kalau tidak salah ya. Masih B, jadi jauh sekali. 90 baru A misalkan. Itu kan tidak merata. Nah, siswa-siswa yang ada di kota mungkin aksesnya lebih baik dalam penggunaan akses internet segala macamnya. Tapi siswa yang di pelosok ini menjadi kendala. Maka penyamarataan angka-angka itu menurut saya perlu pertimbangan. Apalagi pada saat ini raport yang diterima oleh orang tua itu kan berlembar-lembar. Walaupun berbasis pada teknologi, tapi kemudian nilai kemudian menjadi sekarang ini menjadi bias, ya, menjadi bias karena memang banyak nilai-nilai itu lebih pada pertimbangan lain dibanding pertimbangan murni prestasi mereka. Nah, kemudian buku ajar juga bermanfaat untuk membantu guru dalam proses pembelajaran, membimbing siswa belajar dalam waktu yang lebih banyak. Ya, mereka punya buku, bisa belajar di rumah, tapi tantangan juga saat ini banyak ya. Mereka ketika membawa buku itu kan pasif. Mereka mungkin ada yang lebih menyenangi e-book dibanding buku fisik ya. Nah, maka buku ajar pun harus berubah modelnya. Tidak lagi berbasis pada fisik, tapi berbasis pada elektronik ya. Kemudian yang siswa itu tidak tergantung kepada guru atau guru sebagai sumber informasi dan dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk mengembangkan diri dalam mencerna, memahami pelajaran. Ini ada pendapat bahwa buku ajar yang handal dan pengguna media animasi dapat membawa siswa lebih mampu mendalami materi ajar. Termasuk juga tadi di awal disebutkan salah satu buku ajar itu adalah ya, tampilan-tampilan, slide-slide, mediasi-mediasi yang memudahkan siswa memahami pelajaran. Apalagi pelajaran agama, orientasi pelajaran agama itu cukup abstrak ya, abstrak gitu. Maka itu harus diakali bagaimana tujuannya itu harus terserap dan tersampaikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya apabila guru mengembangkan buku ajar, maka manfaat yang diperoleh antara lain pertama, diperoleh buku ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tadi sudah sampaikan ya. Jadi guru harus baca kurikulum, ketika dia menyampaikan tema-tema harus dimuat dalam buku ajar. Ketika dimuat dalam buku ajar, maka kesenjangan antara tujuan kurikulum itu bisa dijembatani ya, sehingga tidak terjadi lagi. Kemudian tidak perlu tergantung pada teks books yang buku-buku lain, tapi tetap menggunakan buku yang dibuat oleh guru itu sendiri. Yang ketiga, buku ajar itu menjadi lebih kaya karena dibangun berbagai referensi. Nah, referensi guru biasanya lebih tahu tentang perkembangan peserta didiknya, sehingga dia menulis bukunya itu sesuai dengan karakteristiknya, bisa memainkan warna misalkan dan lain segala macamnya ya. Kemudian menambahkan hasanah guru dalam menulis, karena penulisan modul ajar ini bagian dari kumnya tinggi ya. Jadi guru-guru yang mampu menulis buku ajar ini biasanya guru-guru yang hebat. Nah, karena itu menulis buku ajar ini memiliki nilai yang besar ya. Kemudian yang kelima ini membangun komunikasi pembelajaran efektif antara guru dan siswa, dan yang keenam adalah siswa lebih percaya pada guru karena dia memahami bahwa gurunya adalah seorang profesional yang tidak hanya memberikan tugas saja, tapi guru ini mampu membuat buku atau bahan ajar, dan itu akan menambah kewibawaan bagi seorang guru. Nah, kemudian ini terkait dengan pertama buku ajar. Nah, sekarang yang kedua ini adalah modul ajar. Modul ajar dengan buku ajar itu apa bedanya? Nah, kalau pada kurikulum Merdeka, modul ajar itu bisa dimaknai sebagai salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan ATV atau alur tujuan pembelajaran yang dulu disebut dengan RPP. Nah, modul ajar serupa, maka biasanya modul ajar ini disebut ATP plus atau RPP plus sebenarnya.
Ini juga perlu dikembangkan. Di samping buku ajar, juga modul ajar. Modul ajar seperti apa? Nah, modul ajar itu mengembangkan perangkat ajar, membantu pendidik melaksanakan pembelajaran. Biasanya modul ajar ini sangat dekat dengan silabus ya. Jadi modul ajar ini sangat textbook sebenarnya. Ada ya seperti RPP begitulah. Ya seperti RPP, namun di bawahnya diadakan penjelasan-penjelasan yang lebih detail ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga modul ini bisa dijadikan pegangan guru. Dijadikan pegangan guru untuk mengajar. Terus yang kedua, memperlancar, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi ATP plus ya, alur tujuan pembelajaran. Plus sebenarnya itu disebut dengan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam menggunakan modul ajar, maka memiliki kemerdekaan dalam tanda kutip ya untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta. Jadi kalau pemerintah itu menyediakan silabus, menyediakan lain-lainnya, itu sebenarnya konteksnya secara umum. Maka itu kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dan lingkungan ini yang kemudian membuat keunikan dalam suatu lembaga pendidikan ya. Maka penting sebenarnya ada tim kreatif dalam sebuah lembaga pendidikan, di mana tim kreatif itu adalah mereka yang kreatif dalam mengembangkan sekolah, madrasah atau lembaga kependidikan sehingga dapat menyusun modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh ya, contoh-contoh dari buku ajar ya. Coba kita lihat. Ini nggak bisa ya sebentar. Mohon maaf, ini ada gangguan nih. Oke, sementara itu ya bahasan kita. Nah, ini mungkin kita klik dulu. Nah, oke, kita kontrol, kita klik. Ini contoh buku ajar ya. Buku ajar itu ada buku guru, buku siswa. Kita lihat connect nggak? Nah, ini ya. Nanti bisa diklik tuh ya. Ini ada contoh buku ya. Sebenarnya guru ngajar udah enak sekali sekarang ini. Di madrasah sendiri itu ada fikih ya. Kita tinggal klik dan download saja. Kita harus mencetak satu-satu, kemudian dibagikan. Karena mencetak itu biayanya juga lumayan ya. Ini contoh buku-buku ajar ya. Buku ajar seperti ada fikih untuk jenjang masing-masing ya. Ini ada untuk kelas 10, 11 dan segala macamnya. Nah, kemudian juga ada, kita klik lagi tentang contoh modul. Contoh modul nanti ini sudah tayang kalau tidak salah di kelas ya. Saudara bisa pelajari untuk modul ajar. Nah, ini ada modul ajar yang bisa saudara pelajari di sini ya. Kemudian ada prinsip penyusunan modul ajar dan seterusnya, prosedur penyusunannya, alurnya, nanti saudara bisa pelajari. Yang jelas modul ajar itu sebenarnya tidak jauh dengan ATP ya, ada kompetensinya, ada indikatornya, tapi mungkin disusun menyesuaikan dengan sekolah, dengan madrasah. Kemudian di bawahnya itu ada bahasan-bahasan yang tercakup dengan materi-materi yang dibahas. Itu saja mungkin ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih ya. Ini ada yang baru masuk ya, silakan.
Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Yang presentasi sudah hadir? Oke, belum ya. Gimana, mungkin ada tanggapan? Silakan, ada yang mau menanggapi, disilakan. Saya mulai dari siapa ya? Dari Bu Eha mungkin, silakan Bu Eha. Ya, silakan Bu Eha. Ya, baik, makasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ajar dan buku ajar ya Pak Dokter ya. Ya, materi kita tentang buku ajar dan modul ya. Karena materi kita memang terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Silakan Bu. Ya, buku ajar itu seperti buku guru dan buku siswa. Kalau modul ajar itu seperangkat alat untuk kita mengajar seperti RPP pada kurikulum IKM ya Pak Dokter ya. Iya. Pak Dokter, ini presentasi saya kan kelompok yang ke nomor berapa? 14 ya. Iya. Saya sudah siap filenya. Apakah bisa? Ya, sebenarnya bisa Bu, tapi kalaupun Ibu presentasi saat ini kelihatannya waktunya juga agak lama ya, terlalu lama, mungkin nanti disiapkan aja Bu. Maka nanti kalau mau presentasi silakan masuknya lebih awal. Karena kalau kita menggunakan ini terlalu lama, kayaknya matanya juga sudah mulai lamur-lamur dikit gitu ya. Nah, jadi nanti kalau yang mau presentasi harap kalau saya menunggu berlama gitu kan, kasihan juga teman-teman yang lain. Maka tadi saya langsung memberikan presentasi walaupun yang hadirnya baru 4 atau 5 orang tadi Bu. Nah, jadi silakan sebenarnya kalau Ibu 14, tapi kalaupun mau presentasi saya sangat mempersilahkan sekali Bu. Gitu. Ya Pak Dokter. Cuma mungkin saat ini kayaknya udah ini. Silakan Bu, Iya, maaf tadi kendala nggak bisa masuk-masuk. Iya. Nggak apa-apa. Nah, minggu depan Pak Dokter ya. Ya, insya Allah ya. Kalau minggu depan kalau tidak ada UTS ya, tapi UTS kita sebenarnya sih biasa-biasa saja ya. Kita ada UTS yang sudah saya bagikan soalnya di kelas, tinggal mengirimkan saja, bahkan soal itu sudah muncul sejak pertemuan pertama kan gitu. Nah, jadi tinggal draft artikelnya aja. Oke, silakan mungkin Bu. Ya, sama-sama Bu. Makasih banyak Bu. Bu Lina mungkin, Bu Lina Herlina ada yang sampaikan Bu? Bu Lina? Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak. Pengembangan media pembelajaran ini subhanallah ya. Sudah saya kayaknya ada yang satu dimatikan ini Bu. Ya. Ya, ada yang feedback. Sudah saya pelajari, alhamdulillah kebetulan sekolah kami sudah termasuk sekolah penggerak, di mana kami sudah kedengeran nggak Pak? Kedengeran Bu, jelas. Jelas ya Pak, kedap. Alhamdulillah kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Pak. Sudah 2 tahun ini. Nah, suaranya kecil lagi nih, nggak kedengeran. Kedengeran Pak? Mikrofonnya mungkin agak dekat. Ya. Tadi bagus suaranya tadi. Ya Pak. Ya, oke. Alhamdulillah Pak, saya kebetulan di PAUD ya Pak. PAUD saya sudah termasuk sekolah penggerak, sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan untuk modul ajar, alhamdulillah kami sudah membuat modul ajar dari tahun kemarin. Dan alhamdulillah juga untuk modul ajar selalu diawasi dan dibimbing oleh fasilitator sekolah penggerak. Nah, untuk yang saya ingin tanyakan Pak, untuk buku ajar ya Pak, kalau di PAUD kan kami menggunakan tidak menggunakan buku ajar ya Pak, hanya jadi kami tuh mencari referensi dari melalui YouTube seperti itu. Terus kami juga mengajarkan ke anak-anak kami belajar menggunakan
Google Classroom juga. Ketika kami misalkan kemarin libur tanggal merah hari kejepit, kita menggunakan Classroom seperti itu. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan untuk PAUD, untuk membuat buku ajarnya seperti apa ya Pak, kalau untuk di PAUD? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Memang, ya, ini pertanyaan bagus ya. Jenjang sekolah kita kan memang jenjang formal ya, PAUD, jenjang formalnya sebenarnya dari SD ya, wajibnya. PAUD itu disebut dengan prasekolah. Maka ada PAUD, ada RKA, ada TK, gitu ya. Atau mungkin ada TPA, ada TPQ. TPQ biasanya beda lagi. Ada TPA, di mana mereka itu memang dipersiapkan belajar untuk siap belajar di tingkat yang lebih tinggi, artinya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, maka kemudian pengembangan modul ajar yang dipahami sebagai alat ya untuk memudahkan pemahaman kepada peserta didik, maka bisa saja membuat modul ajar yang sederhana ya untuk tingkat level PAUD. Sederhana itu artinya kita harus memperhatikan model kertasnya, tidak harus kertas seperti anak-anak yang di SMA yang kecil-kecil begitu. Mungkin PAUD ya agak besar, juga memperlihatkan permainan warna ya, itu juga penting. Kemudian juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kreativitas sesuai dengan usianya. Karena untuk anak PAUD itu pada dasarnya memang anjurannya sih tidak diperkenankan untuk belajar membaca dulu kan. Yang belajar membaca adalah tugas di MI atau SD. Tetapi sekarang trennya malah terbalik. Sekolah yang PAUD yang sudah pintar mengajarkan anaknya membaca menjadi dibilang hebat kan begitu. Maka kemudian sekolah-sekolah itu juga berlomba-lomba untuk anak itu diadakan pembiasaan. Tapi itu memang perlu juga kajian yang mendalam tentang hal tersebut. Karena memang kalau sudah tingkat SD, apalagi SD kita, SD klasikal, yang satu anaknya bisa 40, saya pikir guru itu nggak akan fokus mengajarkan anak baca tulis ya, kalau di SD-SD yang klasikal banyak seperti itu. Nah, maka kemudian bagaimana anak itu dipersiapkan di awal juga baik. Nah, terkait dengan penulisan modul, itu sebenarnya memang ada kajian tersendiri ya, untuk level PAUD. Itu bagaimana caranya, dan level dan guru itu sebenarnya tadi juga udah hebat Bu. Di mana tadi sudah menggunakan Google Meet misalkan, itu juga hebat. Saya pikir yang mengoperasikan itu bukan anaknya ya, tapi orang tuanya. Maka kemudian ini adalah langkah yang hebat, di mana sekolah harus mampu mengkombinasikan antara orang tua, anak sendiri, dan guru. Dan ini sudah yang hebat, luar biasa ya untuk tingkat PAUD. Kalau memang sudah menggunakan Google Meet ya, walaupun mungkin yang lebih berperan utama adalah orang tuanya. Tetapi untuk memperkenalkan hal tersebut itu penting, karena memang kalau anak-anak seusia PAUD itu kan tidak bisa dipaksakan. Dia memulai memulai segala sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang dia pahami, dan mereka kadang belum bisa memahami betul-betul hal-hal yang memang dipahami oleh orang dewasa. Sehingga kemudian pendidikan untuk anak PAUD itu adalah pendidikan yang sifatnya pembiasaan. Bagaimana anak itu kemudian dibiasakan, di awal-awal ada sholat duha nggak apa-apa, ada doa-doa harian nggak apa-apa ya. Ketika bertemu bagaimana nggak apa-apa, itu malah meletakkan pondasi-pondasi yang hebat bagi anak-anak kita. Nah, maka kemudian untuk bagaimana menulis modul atau bahan ajar juga ada teknik tersendiri. Maka kemudian untuk PAUD itu memang ada jurusan tersendiri ya, PG PAUD gitu ya, atau yang sejenisnya, karena memang karakteristik guru-guru PAUD itu kan guru yang hebat, dia gembira terus, ketemu anak tertawa terus, tidak memikirkan masalah-masalah yang lain, dia senyum terus gitu kan, nyanyi terus gitu kan, beda dengan guru-guru SMA ya kan.
Guru-guru PAUD itu guru-guru yang paling hebat menurut saya. Ya gitu mungkin Bu ya. Jadi kalau untuk menulis, kalau modulnya sih sama. Cuma teknik atau caranya itu memang ada hal-hal tersendiri yang memang tidak disamakan dengan level SD, apalagi SMP atau SMA. Ya, karena anak-anak usia PAUD itu berpikirnya lebih konkret ya. Tidak berpikir abstrak. Sementara anak-anak yang lebih tinggi lagi itu lebih mulai bisa berpikir abstrak. Jadi mungkin kita harus banyak literasi juga terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, terutama bagaimana membuat modul ajar untuk PAUD ya. Karena modul ajar untuk PAUD itu pada dasarnya adalah guru yang menyampaikannya. Kalau PAUD itu harus bekerja sama dengan orang tuanya ya, sehingga memang ada hubungan yang baik antara ketiga aspek tersebut. Terima kasih Bu Lina, selamat atas jadi sekolah penggeraknya ya. Mudah-mudahan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Ya, makasih Bu. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan. Ini ada dari siapa ya? Dari Samsu. Wow, hadir. Ya, hadirnya jangan lupa di kelas ya, di Google Classroom ya. Maaf, di ya Google Classroom. Untuk kehadirannya klik di Google Classroom. Belum ada Pak di tugas kelas tadi Pak untuk kehadiran. Ya maksudnya kehadiran apa tugas kelas? Enggak, itu kehadirannya belum ada di GCR. Saya cek ya. Saya lihat dulu. Kita lihat Wiro udah ada di GCR. Sudah Bu, sudah. Tadi saya udah hadir. Ya, Ya, kehadirannya presentasi Pak Dede sudah ada, sudah nongol nih ke-6. Pak sepertinya. Ya, di tema ke-6 ini sudah hadir, sudah tayang. Tenggatnya perhatikan jam 19. Berarti jam 7 ya, nanti lewat dari jam 7 nggak bisa isi lagi, maka segera diisi kehadirannya. Karena ini sifatnya adalah pembelajaran yang pembelajaran yang langsung, kita memindahkan ruangan ke Google Classroom. Jadi memang harus berbatas waktu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya dan saya berharap teman-teman semua bisa melihat ke kelas dan bisa mengerjakan hal-hal yang pernah saya berikan ya, berupa tugas-tugas yang ada di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, sama-sama. Saya izin duluan ya. Maaf ya. Pak Depir. Udang Pak Depir dari tadi ditanyain. Pak Depir, udang. Bu Iro, ngopi Bu Iro. Terpuji, golok. Halo Bapak Eki. Sehat-sehat, sadayana. Sing sehat itu sadayana ya. Barakallah. Amin. Izin keluar. Assalamualaikum Kasadayana. Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar Pak sama ibu-ibu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal bertiga dah. Tinggal berdua.
Keluar ah.